Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Apih Motovlog. Nah, sekarang saya lagi ada di IB Motor Kawasaki Jalan Ciatel ya. Di sini dealernya Kawasaki. Jadi di sejajaran ini tuh banyak dealernya nih teman-teman. Kemarin banyak yang nanyain beli Mad S di mana ya? Di sini nih, di Jalan Ciatel ya. Ada di paling ujung atau enggak ada nyatu sama KTM, itu ada motornya Minerva Mad S. Nah, sekarang di depan saya udah ada motor baru. Ini adalah Kawasaki ZX 25R yang 4 silinder ya. Tapi ini khusus modifan dari dealer IB Motor. Kita lihat detailnya dari depan ya. Nah, ini dari depan sebetulnya modifan yang paling ketara terlihat itu adalah warna ya teman-teman. Jadi warna yang standar kan hijau, ada biru kalau nggak salah ya, sama ada silver. Nah, kalau sekarang yang dimodif sama IB Motor ini adalah warnanya warna kuning. Nah, ini dia nih. Kalau teman-teman pengen lihat secara keseluruhan seperti ini teman-teman, kita lihat aja ya detail dari modifannya ada di sebelah mana aja. Yang paling terlihat di bagian depan, kita lihat detail yang umumnya dulu ya. Di sini udah ada, bukan udah ada sih, tapi ini di sini tetap ada visor ya. Ini visornya kayak gini, windshieldnya seperti ini, standar seperti biasa. Warnanya juga agak lebih kegelap-gelapan ya. Bukan mirip sih, emang ini standarnya seperti ini dari Kawasaki. Di sini ada tatakan untuk dudukan plat nomornya, dan di bagian pinggir juga di sini terlihat bagian depannya untuk fairing depannya yang terlihat lebih bukan lebih sih, tapi mirip banget sama ZX 250 yang 2 silinder. Ini warnanya kuning nih teman-teman, kuning glossy kelihatan ya. Ini mulus banget kuningnya, rapih banget untuk pengecatannya, keren ya. Dan untuk lampunya, nah ini dia nih. Dia lampunya udah full LED, ada 2 klaster, ada lampu dalamnya itu kalau nggak salah yang paling dalam itu lampu panjang dan yang paling luar adalah lampu pendek. Jadi terlihat teman-teman detail dari fairingnya dari pinggir nih. Garis desainnya itu lancip-lancip ya. Emang nggak ada perbedaan yang lebih sih untuk yang 250 2 silindernya. Desainnya mirip-mirip tapi terlihat seperti ini nih teman-teman. Di sini ada mirip-mirip kayak winglet ya, tapi ini bukan winglet, cuman desainnya menyerupai winglet. Jadi kalau mau nambah winglet boleh aja sih, tapi kalau menurut saya sih mending gini aja udah cukup ya. Ini udah keren banget soalnya. Di bagian tengah nih teman-teman ada bolongan. Apakah ini bolong beneran? Yes, di sini bolong beneran ya. Ini untuk aerodinamika mungkin. Dan di sini, nah ini ya modifnya yang kedua. Selain dari warna, yang dimodif sama IB Motor juga di sini ada karbon. Ini dilapis sama, di sini ada motif karbonnya. Ini beneran karbon 5D mungkin ya, atau 3D. Di sini detailnya keren banget. Jadi yang dimodif tadi ada cat dan juga ada motif karbon di lubang angin yang tengah ini nih teman-teman. Untuk ke bagian bawah, ternyata di clear karbon bukan hanya bagian tengahnya aja, tapi spakbor depan juga nih sudah dilapis sama karbon. Nah, ini lihat ya. Ini detail karbonnya keren banget teman-teman. Udah lapis karbon. Shockbreakernya masih standar pakai upside down. Dengan ukuran upside down mungkin ini sekitar 41 mili atau 38 ya, 41 kayaknya nih. Sini untuk upside downnya sudah ada, dan ini tipe yang ABS teman-teman ya. Ini tipe yang tertinggi ABS, harganya itu sekitar 116 juta untuk standar. Dan kalau mau dimodif, nah nanti saya kasih tahu deh berapa untuk tambahnya ya. Nah, ini untuk remnya dia semi floating ya. Untuk piringan cakramnya sudah ABS juga, dan ini pakai 2 piston. Lihat ya, ini semi floating dan kalipernya pakai 2 piston merek Kawasaki juga nih teman-teman. Di bagian kanan tidak ada yang berubah. Ini masih sama untuk fairingnya seperti ini. Di sini cuman ada stiker ZX 25R. Tidak ada livery yang lain ya. Jadi ini polosan nih, warna kuning polosan. Ini untuk lampu sennya sayang sekali cuman lampu sennya aja ya yang masih pakai bohlam biasa dengan mika yang bening. Kalau dari depan kira-kira kayak gini teman-teman secara keseluruhan. Untuk ukuran ban nih. Nah, dia yang dimodif juga untuk cat bannya ya. Cat bannya lagi. Cat peleknya, dia peleknya pakai warna putih glossy dengan ukuran ban pakai ukuran berapa nih? Kelihatan ya? Wah, kelihatan teman-teman. Kayaknya nih mungkin sekitar 180 ya. Ukuran bannya tak terlihat. Nanti saya masukin di kolom deskripsi atau enggak di layar aja langsung ya.
saya masukin untuk ukuran ban depannya. Kira-kira untuk bagian roda depannya seperti ini teman-teman, bagian pinggirnya juga seperti ini. Nah ini ya, kerannya di sini ada kayak air scope-nya gitu, bagus. Di sini juga ada slidernya nih untuk pelindung kalau jatuh. Ini standar barunya juga ada, dari standar pabriknya juga sudah pakai ini. Kita langsung lihat kokpitnya teman-teman. Nah ini untuk kokpit ZX 250R ini dia pakai speedometer yang perpaduan antara analog dan digital ya. Di sini yang digitalnya ada beberapa nih, ada kecepatan, ada bensin dan sebagainya, odometer dan trip sebagainya. Dan untuk analognya di sini hanya ada RPM-nya aja nih. Red line-nya sampai berapa nih? 18 ya, 16.000 nih. Dan red line-nya sampai 20.000. Kira-kira kayak gini teman-teman. Untuk speedometernya di sini ada beberapa lampu indikator, cek engine dan sebagainya, lampu sein dan sebagainya ada di sebelah sini. Dan ini kalau nggak salah untuk lampu indikator sein. Di bagian kanan atau kiri di sini ada lampu dim. Bener nggak ya lampu dim? Biasanya suka beda nih. Kita lihat dulu. Yap, di sini ada lampu dim teman-teman untuk bagian tombol kiri depannya. Ini untuk ngeset, karena yang tipe ini udah ada quick shifter ya. Jadi untuk ngeset sebagainya di menu, untuk on offin quick shifter. Kalau nggak salah di sini juga udah ada traction control. Di sini untuk ngesetnya semuanya ada di tombol ini. Ada sel. Ini juga ada untuk panah petunjuk arah ke atas dan ke bawah untuk pengaturan menunya. Di sini ada lampu panjang, lampu pendek. Ini ada tombol atau saklar kiri kanannya lampu sein, ada klakson, dan di sini ada hazardnya di sini nih. Nah, ya gimana? Oke, gini nih. Ini untuk lampu hazardnya teman-teman. Nah, lampu lagi. Kuncinya masih biasa ya, kunci besi biasa. Tapi di sini udah pakai immobilizer, jadi cukup lumayan aman. Untuk panel bagian kanan, di sini ada engine cut off. Dan kalau untuk gimana cara nyalainnya ya, ke bawahin dulu. Ini udah starter ya. Kalau mau matiin ke atas, gitu teman-teman. Ini untuk tabung cakramnya, ini gede banget. Oli cakramnya gede banget ya, tabungnya. Mungkin biar lebih banyak olinya. Ini untuk segitiganya ya. Kalau misalkan dibilang ini stangnya under yoke, bisa sih, karena ini kan di bawah segitiga ya untuk penempatan si stangnya. Cuman desain stangnya itu dia setelah di under yoke ya, di bawah segitiga, dia langsung desainnya ke atas, agak ke atas ini. Jadi dia sejajar sama si segitiganya. Agak merunduk, cuman tidak terlalu merunduk seperti motorsport Muge lainnya gitu ya, mungkin ya teman-teman ya. Itu spionnya dia berbentuk seperti ini teman-teman ya. Kita lihat bentuk seperti ini, dia bisa dilipat sampai ke sini. Tapi kalau lagi jalan dilipatnya jangan kayak gini ya, lipat aja ke sini karena ini spion untuk keamanan. Jadi biar kelihatan dari kiri dan kanan. Sayang kan kalau keserempet. Untuk desain tangki tidak ada yang berubah, masih standar. Dia tangkinya semuanya besi teman-teman. Ini bentuk tangkinya saya paling suka banget ya, karena ini terlihat besar. Kalau di video mungkin kayak kecil ya, tapi di sini terlihat besar banget. Di sini ada cowakannya. Ini juga untuk ngejepit si paha. Ya, untuk penjepitan paha juga enak banget. Jadi kalau untuk ngerunduk banget nih, untuk di sirkuit nih enak banget nih kayaknya ya. Cuman saya nggak pernah pakai yang di sirkuit ya. Ini untuk tutup tangkinya seperti ini, sporty banget ya, terbuat dari plastik ininya. Di sininya terbuat dari plastik juga, warna silver dan hitam. Detail fairing di sini juga ada sirip-sirip nih teman-teman. Ini beneran lubang, jadi untuk membuang angin ya, membuang panas keluar, jadi terlihat biar lebih pendinginan mesinnya lebih oke. Yang di sini ada mesinnya tuh, terlihat ya, perangkat mesinnya gede banget. Karena ini 250 cc. Untuk spesifikasi mesin saya cantumkan di sini. Kalau misalkan pengen lihat lebih lanjut bisa di pause aja. Ini dia mesinnya, gede banget teman-teman. Ini untuk oli, ini untuk bagian fairing dari belakang. Kira-kira kayak gini nih teman-teman. Keren ya. Saya nanti bandingkan sama yang standarnya di pinggir ini nih. Ini perubahan warnanya, dia jadi polos, tidak ada livery tambahan. Ini rangkanya kelihatan ya teman-teman. Dia pakai
rangka tubular nih, bulat-bulat ya. Ini rangka juga. Belakang juga ini udah pakai rangka juga semuanya, dan rangkanya tubular, kokoh banget ya. Ini untuk step si rider untuk step rider dia bisa cornering karena udah bisa ngelipat ke atas. Jadi kalau misalnya cornering ini lebih aman. Ini untuk pedal remnya. Rem belakangnya juga dia sudah pakai cakram di sini ya. Nah ini untuk tabung cakramnya di belakang nih udah ada tabung, udah ada cakramnya. Dia pakai Nissin 1 piston, dia juga sudah pakai ABS. Jadi ini ABS-nya dual channel. Shockbreaker belakang dia ini pasti agak empuk ya, lebih empuk dari biasanya karena dia posisi si shockbreakernya itu agak tidur gini ya, agak tegak, tapi ini agak tidur. Jadi biasanya ini lebih enak untuk diajak di jalan tuh, lebih empuk. Di sini nah ini perubahan untuk karbonnya lagi ya. Di spakbor kolong atau spakbor belakang yang kolong ini juga dia sudah di clear sama karbon. Ini modifan dari IB Motor ya, keren ya. Jadi yang karbon ini adalah spakbor belakang ini, spakbor depan, dan di bagian lubang angin di fairing tengah depan. Desain belakangnya kayak gini nih teman-teman. Di sini ada cover single seater ya. Jadi ini bisa dibuka. Ini bisa dibuka karena untuk option aja. Kalau misalkan pengen nggak bawa pasangan atau lagi jomblo, teman-teman bisa pakai single seater ini. Single seater ini tentunya tambahan dari modifan IB Motor juga. Desain belakangnya kayak gini teman-teman. Ada tulisan 4 cylinder karena ini memang beneran 4 silinder. Untuk lampu belakangnya juga dia udah full LED. Bentuknya sama banget sama JTEC 250 yang 2 silinder ya. Dia full LED, bentuknya agak segitiga. Namun ya sayangnya juga sih ini ya, lampu sennya dia masih pakai lampu sen bohlam biasa. Di sini ada spakbor belakang. Ya, spakbor belakangnya dia ada dudukan plat nomor dan ada lampu untuk plat nomornya juga. Tapi ini adalah salah satu modifan juga kayaknya ya. Oh enggak deng, ini memang standarnya seperti ini untuk spakbor belakangnya. Nah ini nih yang menarik nih, knalpotnya. Dia ini knalpotnya gini, ada katalis di sini ya untuk peredamnya, dan ini keluar suaranya lebih halus sih. Cuman memang 4 silinder, tapi kalau pakai knalpot standar nggak akan terlalu kedenger ya. Ini knalpotnya standar, jadi lebih halus suaranya. Namun karakter mesinnya yang 4 silinder masih terdengar sih, kalau misalkan di gaspol tuh masih kedengar. Kita lihat untuk bagian kirinya teman-teman. Nah kurang lebih ini bagian kirinya seperti ini. Ini shifternya ya. Ini shifternya udah bisa ngelipat. Ini untuk shifternya, ini untuk stepnya maksud saya. Ini untuk shifternya. Dan di sini ada sensor. Nah ini ya, ada sensor untuk quick shifternya. Lihat ya. Ini bisa quick shifter up and down kalau nggak salah ya. Pelek belakang juga dia udah di clear warna putih. Ini untuk hasil modifannya juga ya. Nah ini untuk ban belakang kita lihat ukurannya berapa. Untuk ban belakang dia pakai mana nih? Nggak kelihatan juga teman-teman. Tapi ini ban belakangnya pakai Dunlop ya. Masih standar juga. GPR 300. Oh ini teman-teman nih. Ukuran belakangnya adalah 150/60 ya. Ukuran belakangnya 150/60 kalau nggak salah. Nanti saya lihat lebih detail lagi. Dan untuk dari bagian belakang kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Keren ya. Kalau saya sih suka banget nih sama modifan yang warna kuning ini karena terlihat lebih apa ya? Terlihat lebih sporty dan terlihat lebih clean gitu. Karena saya suka motor tuh sebetulnya yang clean. Kalau emang motor sport ya. Kalau kebanyakan livery kayaknya gimana gitu ya kalau saya. Nah ini untuk fairing bawahnya juga nih teman-teman, ada detail stiker Kawasaki-nya juga ya, lihat ya. Nah ini nih, lihat nih kalau pengen beneran ini 4 silinder atau bukan. Nah ini dia nih teman-teman. Ini jalur knalpotnya, pembuangannya, lihat ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini beneran 4 silinder dengan pendingin sistem pakai air. Ini ada pendinginnya nih, radiatornya. Kayak gitu teman-teman. Nah untuk dibandingin sama yang motor standarnya kayak gini nih. Nah ini yang tipe standar, maksudnya standar itu nggak dimodif, keluaran dari pabrik. Kurang lebih liverynya seperti ini teman-teman. Ya jadi ada
Stiker di sini ada stiker liverynya juga. Dan kurang lebih kalau yang standarnya seperti ini. Untuk swing armnya juga dia nggak ada yang berubah ya. Armnya masih sama yang standar, nih bentuknya banana seperti itu. Dari besi juga baja. Ini bentuknya seperti ini untuk yang dimodif sama IB Motor, dan untuk yang standar juga sama, masih pakai arm yang sama, tidak berbeda. Nah, untuk harga saya recap dulu ya untuk modifnya apa aja. Modif yang terlihat di sini pertama adalah warna. Warna semuanya jadi lebih clean dengan warna kuning. Kalau saya lihat di sini kuningnya kayak kuning kenari gitu ya. Kuning cerah. Nah, ini kuning. Kedua yang dimodif adalah ini, dia ada lapisan karbon di bagian tengah untuk fairing depannya yang bagian lubang udara. Ada juga clear karbon di spakbor depan, lihat ya. Dan terakhir adalah clear karbon di bagian spakbor belakang ini nih teman-teman. Nah, untuk harganya, harga standar untuk tipe yang ABS SE ini dia adalah 116 juta. Jadi kalau misalkan pengen dimodif seperti ini, nambahnya sekitar 7.800.000-an teman-teman gitu. Jadi totalnya mungkin sekitar 120 sekian ya untuk modif dari JetX 250R yang versi IB Motor yang tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman untuk review JetX 25R modifan dari IB Motor. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.